Berbagai agama mensyariatkan puasa. Jadi kalau kita lihat, beberapa agama itu juga mewajibkan umatnya untuk berpuasa, bukan hanya agama Islam. Sebagai contoh, misalkan mereka yang memeluk agama Kristen, itu ada perintah puasa. Demikian pula mereka yang memeluk agama Yahudi, demikian pula yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Umat Yahudi akan berpuasa selama 25 jam pada hari Yom Kippur namanya. Hari penebusan merupakan hari yang dianggap paling suci dalam agama Yahudi. Jadi agama Yahudi juga punya puasa, dan puasanya ternyata lamanya adalah 25 jam. Nah, perayaan ini ternyata bertepatan dengan tanggal 10 Tisri dalam kalender Yahudi. Kemudian orang Kristen karismatik melaksanakan puasa yang dikenal dengan puasa 2 hari dalam seminggu. Jadi puasanya itu hampir mirip dengan umat Islam, ada puasa Senin Kemis, dan puasanya itu 2 hari dalam 1 minggu. Tapi harinya kita tidak tahu. Pada agama Hindu, puasa dilakukan kala hari raya tiba. Meski demikian, ada pula puasa yang dilakukan di hari tertentu di setiap bulannya. Itulah puasa agama Yahudi. Yahudi, Nasrani, dan agama Hindu. Tujuannya apa? Kalau kita ikuti, kita telusuri, ternyata tujuan dari puasa itu bagi mereka adalah tidak lain pengendalian diri. Mengapa seseorang harus mengendalikan diri? Manusia akan sangat terpengaruh hidupnya dengan syahwat yang tidak terkendali. Juga yang berikutnya adalah isi perut yang tidak terkendali. Puasa itu mengendalikan 2 hal tersebut. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda pada kami, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaklah ia kawin, karena dia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab itu dapat mengendalikan dirimu. Nah, ini jelas hadis ini mengisyaratkan kepada kita puasa itu adalah pengendalian diri. Tidak ada satu umat yang bisa eksis dalam jangka waktu yang lama kecuali umat tersebut bisa mengendalikan dirinya. Ketika sebuah umat, satu bangsa, hawa nafsunya diumbar, keinginannya harus dipenuhi, maka siap-siaplah umat tersebut akan mengalami kehancuran. Pembelajaran sudah kita dapatkan dari berbagai macam umat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Umat-umat terdahulu hancur karena mereka tidak mampu mengendalikan diri. Puasa yang dilandasi oleh keimanan dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, itulah puasa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa yang seperti ini, puasa Ramadan itu yang demikian itu, insya Allah di akhir Ramadan kita yang melaksanakan puasa itu dosa-dosanya akan diampuni. Pengampunan dosa bagi seorang muslim adalah sesuatu yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti kita mati, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membawa dosa yang banyak, itu menjadi bencana bagi kita. Adanya puasa di bulan Ramadan itu akan menjadi bagian yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibadah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa-apa yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan selama ini dengan adanya puasa di bulan Ramadan itu terhapuskan. Inilah keutamaan dari puasa tersebut. Ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh Bukhari dan Muslim. Berikutnya adalah mari kita lihat pembelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 87. Tetapi kali ini kita hanya menyoroti salah satu ayatnya saja, yaitu surat Al-Baqarah 183. Ayat ini sangat populer ketika seseorang menyambut Ramadan.
Bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini tersirat beberapa poin. Pertama adalah ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Mana landasannya, yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba. Kutiba itu artinya ditetapkan, diwajibkan apa? Alaikumusiyam. Ya, diwajibkan bagi umat Islam untuk melaksanakan saum. Bagi orang-orang yang beriman, kan yang diserunya adalah orang-orang yang beriman. Kemudian poin yang kedua yang tersirat dalam ayat ini adalah ternyata saum itu adalah kebiasaan dari umat-umat sebelumnya, yaitu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kebiasaan puasa itu bukan hanya kebiasaan umatnya Rasulullah, juga kebiasaan umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, kemudian agama-agama yang lain seperti agama Hindu dan lain-lain. Itu mereka punya kebiasaan puasa. Seperti sudah disinggung di awal, tujuannya hampir sama dengan kita, yaitu untuk pengendalian diri. Karena tanpa pengendalian diri, seseorang ini akan banyak sekali kemungkinan melakukan kemaksiatan di hadapan dalam kehidupannya. Nah, poin yang terakhir dalam ayat tadi, poin yang ketiganya, itu tidak lain apa? Yaitu tujuan dari puasa adalah meraih ketakwaan. Karena di ujungnya adalah diwajibkan atas kamu diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuannya adalah meraih ketakwaan. Permasalahannya adalah apakah ketakwaan itu sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan ini? Ternyata betul sekali. Ketakwaan adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan ini. Dibandingkan dengan apapun, ketakwaan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kenapa? Allah mengisyaratkan bahwa derajat kemuliaan seseorang itu bukan diukur dari gelarnya, bukan diukur dari materi yang dimilikinya, bukan diukur dari jabatan yang dia dapatkan, tetapi dari ketakwaan. Nah, saum itu mengarahkan seseorang untuk meraih ketakwaan. Oleh karena itu sayang sekali seandainya kita masuk di bulan Ramadan, kemudian selesai nanti di bulan Ramadan, kita tidak mendapatkan ketakwaan tersebut. Nah, ini adalah ayat yang terkait dengan perintah kepada umat Islam untuk melaksanakan puasa. Pemirsa WSTV yang berbahagia, alhamdulillah, Tarhib Ramadan walaupun baru bagian awalnya itu sudah tersampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi bekal kita untuk menghadapi puasa. Paling tidak yang paling penting yang kita dapatkan dari kajian tadi adalah siapkanlah diri kita untuk masuk kepada bulan puasa itu dengan mengetahui rukun-rukun puasanya, manfaat dari puasanya, sehingga kita betul-betul ketika melaksanakan puasa di tahun ini, hati kita, kemudian rukun-rukun puasa dengan pengendalian makan minumnya, kemudian ucapan kita, perbuatan kita, itu memenuhi rukun-rukun puasa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya ibadah kita diterima seperti yang tersirat dalam surat Al-Baqarah, la'alakum tattaqunnya kita dapatkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.